kita boleh tanya sama Mbak Imong, mungkin juga Sobat Ambiar di rumah penasaran, sebenarnya niatnya apa? Lalu kemudian apakah ketika datang ke satu tempat, entah itu musibah atau apapun itu, selalu membawa kamera kemudian merekod dan menjadikan sebuah konten? Jadi gini loh, susah bro, susah banget menjadi gue itu susah banget. Jadi gini, satu yang pernah gue ingat kejadian yang paling gue selalu cerita sama orang ketika gue di jalan gue sendiri, tiba-tiba ada orang minta-minta, gue buka kaca, gue mikir kamera. Kok sekarang hal yang kecil gue mikir kamera ya, gue bilang. Padahal gue cuma mau ngasih doang nih, gue bilang. Itu dilema bro, dan itu bisikan itu ada. Kok lo gini sekarang ini. Akhirnya gue kasih lah, tanpa gue ini kamera. Di jalan gue bengong, iya ya, kok gue begini ya sekarang. Susah bro menjadi gue, dan akhirnya gue ada satu momen gue berbicara empat mata sama Agim. Dia bilang sama gue, dan mungkin bisa buat orang-orang seperti kita tahu juga ya. Im, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan follower kamu? Kan kita bicara sama Ustadz ya, gue takut salah ngomong. Maksudnya apa ya? Iya, gimana kamu mempertanggungjawabkannya, kata dia. Jadi gini Im, kata dia. Setiap apa yang kamu posting, kamu harus mempertanggungjawabkan rasa dari orang yang membaca. Walaupun dia tidak ngetik ya, tapi dengan dia kayak, ini orang kok pamer banget sih, itu satu dosa buat kamu loh. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan, misalkan kamu jutaan, berapa orang yang punya prasangka itu sama kamu. Makanya saya itu selalu menjaga kayak postingan saya, jangan sampai ada orang ini. Karena ketika dia hanya memikirkan aja, satu dosa buat kamu. Antara kamu dapat banyak pahala sama banyak dosa. Nah sekarang ketika dia nanya juga satu hal, Im, ketika kamu benar, ada yang namanya dengan berbagi itu disiarkan, ada dan itu baik. Alangkah baiknya kalau memang tidak diketahui sama orang. Ada dua, baik dan alangkah baiknya. Dan saya akhirnya, Im itu harus imbang. Tapi kan tidak semuanya saya cerita di kamera gitu loh. Betul. Saya sampai bingung. Makanya sekarang ada aplikasi yang saya tidak bisa sebut ya. Paling susah seperti kita itu riset. Karena kita nggak mau ngasih orang digunain yang nggak ini. Sekarang ada satu aplikasi yang sudah risetnya sampai ujung kok. Dan saya kadang-kadang saya juga mau bilang sini, iya, gue tiap apa manfaatnya buat gue. Balik lagi innama amalu binniyah. Semua balik lagi kepada niat. Betul. Ketika niat kita baik, ada orang yang berprasangka buruk, ya itu niat lu, itu pikiran lu. Makanya kan sebesar biji zarrah pun niscaya Allah akan menggantikan kebaikan apapun itu. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara A atau berbicara B, mendingan udah bodo amat lah, kayak yang penting kita punya hati niat untuk memberi. Oke, kita kasih lihat juga buat Mbak Imong dan juga Paula yang mungkin sudah terbiasa dengan komentar-komentar yang ini. Ada yang memberikan komentar ketika kabarnya Mbak Imong hanya dicap bikin konten aja. Ini dia. Nih, mungkin aku mohon maaf ya, aku kan juga ada belajar agama juga, sedikit lah. Aku tidak ingin menggurui juga, tapi yang kata Ustadz aku mengatakan bahwa di situ ada ayatnya juga, ada hadisnya juga di Al-Quran. Tapi aku nggak tahu apa hadisnya, aku lupa. Mengatakan bahwa ketika kita bersedekah itu bisa ada dua, secara diam-diam atau secara terang-terangan. Secara diam-diam itu dalam arti boleh seperti yang Koko bilang itu tadi, misalkan nggak? Di balik layar. Iya, tapi secara terang-terangan itu juga boleh, karena itu sesuatu hal yang baik dan memotivasi. Gitu. Iya, Mbak Imong tadi sang bapak bilang, sedih. Bikin konten bisa dapat 800 juta satu kali bikin konten. Emang berapa sekali dapat konten? Sebenarnya kalau itu kan bisa dicek lah, ada ininya Social Blade kalau nggak salah ya. Jadi bisa dicek kok per videonya berapa atau nggak per ini tahunnya berapa. Ada sih ya, bukan per subscribe kan? Dan tidak sehiperbola itu sih bro. Tidak sehiperbola itu ya.